Berhenti curhat ke sahabatmu kalau kamu nggak mau suamimu direbut. Aku sudah membuktikannya. Aku kasih dia tumpangan, aku kasih dia uang, bahkan aku kasih dia kunci rumah. Hasilnya, dia nggak cuma ambil kunci rumahku, dia juga ambil kunci hati suamiku dan mengusirku dari rumahku sendiri. Tapi sebelum aku bongkar bagaimana cara licik dia menjebakku, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar, dan subscribe. Mari kita dengarkan kisahnya. Namaku Arini. Dulu, aku percaya bahwa kebahagiaan sejati adalah ketika kita dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Dan selama bertahun-tahun, aku merasa telah memiliki segalanya. Suami yang mapan dan penyayang bernama Raka, serta seorang sahabat karib yang sudah kuanggap seperti saudara kandung sendiri, namanya Sheila. Hari-hariku terasa sangat ringan. Raka adalah tipe suami yang hampir tidak pernah membuatku sakit hati. Setiap pagi sebelum berangkat ke kantor, dia selalu memastikan keperluanku terpenuhi. Dia bukan hanya imam, tapi juga pendukung nomor satu untuk bisnis kecil yang kujalani dari rumah. Lalu ada Sheila. Dia adalah orang yang selalu ada di setiap babak kehidupanku. Sejak masa kuliah sampai aku menikah, Sheila tidak pernah absen. Dia tahu semua ceritaku, dia tahu makanan kesukaanku, dia tahu cara menenangkanku saat aku sedang cemas, bahkan dia tahu bagaimana caraku dan Raka menyelesaikan pertengkaran kecil kami. Aku sangat mempercayainya. Bagiku, Sheila adalah rumah aman kedua setelah Raka. Seringkali saat Raka sedang sibuk di kantor, Sheila datang ke rumahku untuk membantuku mengurus pesanan pelanggan. Kami bisa menghabiskan waktu berjam-jam di ruang tengah sambil bercanda dan bercerita tentang masa depan. Ada satu momen yang masih terekam jelas di ingatanku. Saat itu, Sheila sedang membantuku merapikan stok barang di gudang belakang. Dia tiba-tiba memujiku. Dia bilang, aku adalah wanita paling beruntung karena memiliki rumah tangga yang tenang dan suami sehebat Raka. Aku hanya tertawa kecil waktu itu, tanpa menyadari ada sorot mata yang berbeda di balik pujiannya. Aku bahkan dengan ringannya menceritakan hal-hal pribadi tadanya, tentang bagaimana Raka yang manja jika sedang sakit, atau tentang berapa target tabungan yang sedang kami kumpulkan. Aku merasa berbagi dengan sahabat adalah hal yang wajar. Aku merasa rahasia rumah tanggaku aman di tangannya. Namun aku salah. Persahabatan yang kukira adalah pelindung, ternyata adalah pintu masuk bagi badai yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku tidak pernah menyangka bahwa setiap cerita, setiap tawa, dan setiap bantuan yang dia berikan adalah caranya untuk memetakan kelemahanku. Pagi itu, saat aku melihatnya pulang dari rumahku dengan senyum manis, aku masih melambaikan tangan dengan tulus. Aku benar-benar tidak tahu bahwa hari itu adalah hari terakhir di mana aku bisa merasakan ketenangan yang sesungguhnya. Memasuki tahun kelima pernikahanku, bisnis kerajinan tangan yang kurintis dari rumah mulai berkembang pesat. Pesanan datang dari luar kota, dan aku mulai kewalahan. Di saat itulah Sheila datang dengan tawaran yang sangat manis. Dia bilang, daripada dia hanya berdiam diri di rumah setelah kontrak kerjanya habis, lebih baik dia membantuku secara penuh. Awalnya aku ragu karena tidak ingin membebani sahabatku sendiri, tapi Sheila sangat gigih. Dia meyakinkanku bahwa dia senang melakukannya. Akhirnya, aku mengizinkannya menjadi asisten pribadiku. Sejak saat itu, Sheila hampir setiap hari ada di rumahku. Dia memegang kunci cadangan, dia tahu di mana aku menyimpan buku catatan keuangan, bahkan dia tahu letak kunci setiap laci di rumah ini. Sheila bukan hanya sekedar membantu bisnisku. Dia mulai masuk ke area yang seharusnya menjadi privasiku sebagai istri. Pernah suatu hari, aku bangun kesiangan karena kelelahan bekerja lembur. Saat aku turun ke dapur, aku terkejut melihat meja makan sudah rapi. Di sana sudah tersedia nasi goreng kesukaan Raka dan kopi hangat dengan takaran gula yang persis seperti yang biasa ku buat. Aku melihat Sheila sedang merapikan celemek di dapurku. Dia tersenyum sangat tulus dan berkata padaku untuk istirahat saja, karena dia sudah mengurus sarapan Mas Raka. Alih-alih merasa curiga, aku justru merasa sangat tertolong. Aku merasa memiliki asisten sekaligus saudara yang sangat pengertian. Aku bahkan memujinya di depan Raka, mengatakan betapa beruntungnya kami memiliki Sheila. Kehadiran Sheila perlahan mulai mengaburkan batasan. Jika ada barang Raka yang hilang,
Dia tidak lagi bertanya padaku, tapi langsung bertanya pada Sheila. Dan yang membuatku kagum sekaligus heran, Sheila selalu tahu di mana barang-barang itu berada. Dia seolah sudah menghafal setiap jengkal isi rumahku, bahkan lebih detail daripada aku sendiri. Aku juga mulai memberikan kepercayaan penuh padanya untuk memegang akses media sosial bisnisku. Aku memberitahunya semua kata sandi, termasuk beberapa kata sandi akun pribadiku, karena aku merasa tidak ada yang perlu disembunyikan dari seorang sahabat sejati. Bagiku, Sheila adalah tangan kananku, orang yang paling kupercaya setelah suamiku. Seringkali saat malam tiba ketika aku sudah merasa sangat lelah, Sheila masih bertahan di rumah untuk memastikan semua laporan selesai. Kadang dia juga ikut makan malam bersama kami, duduk di kursi yang biasa ditempati adikku jika berkunjung, tertawa bersama Raka, dan membahas banyak hal yang kadang aku sendiri terlalu lelah untuk menanggapinya. Aku tidak menyadari bahwa perlahan-lahan aku sedang memberikan panggung bagi orang lain di rumah tanggaku sendiri. Aku sedang membiarkan dia mempelajari ritme hidup suamiku, selera makannya, hingga hal-hal kecil yang bisa membuatnya merasa nyaman. Aku benar-benar tidak melihat bahwa di balik bantuannya yang luar biasa itu, Sheila sedang membangun posisinya agar tidak lagi menjadi sekedar tamu di rumah ini. Ada sebuah titik dalam persahabatan di mana kita merasa bahwa rahasia adalah beban jika dipikul sendirian. Dan bagi aku, Sheila adalah kotak deposit tempat aku menyimpan semua rahasiaku. Di bulan-bulan itu, aku merasa hubunganku dengan Sheila sudah melampaui batas sahabat. Aku merasa dia adalah bagian dari jiwaku. Suatu malam, saat Raka sedang pergi dinas keluar kota, aku dan Sheila duduk di balkon kamar sambil menikmati angin malam. Di saat-saat tenang seperti itulah, aku membuka semua pintu yang seharusnya tetap tertutup. Aku menceritakan padanya tentang kekhawatiran terbesarku, tentang konflik kecilku dengan ibu mertua yang selama ini kupendam sendiri karena tak ingin membebani Raka. Aku bercerita betapa aku sering merasa tidak percaya diri jika berada di acara keluarga besar Raka. Dan Sheila, dengan tatapan matanya yang sangat meyakinkan, menggenggam tanganku. Dia berkata bahwa aku tidak perlu khawatir, karena dia akan selalu ada untuk membantuku menjaga muka di depan mertuaku. Dia bahkan mulai memberiku saran-saran tentang bagaimana cara mengambil hati ibu mertuaku yang saat itu kuanggap sebagai nasihat yang sangat berharga. Bukan hanya soal perasaan, aku bahkan sampai pada tahap memberikan akses finansial. Karena kesibukan bisnis yang makin gila, aku memberikan kode akses perbankan digital untuk akun operasional bisnisku kepada Sheila. Aku pikir dengan begitu dia bisa lebih cepat membayar supplier tanpa harus menungguku bangun atau selesai mandi. Aku merasa sudah sangat mengenal pribadinya. Aku yakin Sheila tidak akan mungkin mengkhianatiku soal uang. Bahkan, aku pernah bercanda padanya. Kalau suatu saat aku tidak ada, dia adalah orang yang paling pantas menjaga Raka dan bisnis ini. Sheila hanya tersenyum tipis saat itu. Sebuah senyum yang kini jika ku ingat kembali, terasa sangat dingin dan penuh arti. Tapi saat itu, aku justru merasa haru dengan kesetiaannya. Aku juga mulai membiarkan Sheila tahu titik lemah Raka. Aku menceritakan apa yang membuat Raka merasa sangat marah dan apa yang bisa membuat hatinya luluh seketika. Aku memberikan Sheila peta menuju hati suamiku tanpa sedikit pun rasa takut. Aku merasa sangat aman karena aku pikir mana mungkin seorang sahabat tega menusuk dari belakang. Malam itu, sebelum dia pamit pulang, Sheila sempat memelukku lama sekali. Dia membisikkan bahwa dia sangat menghargai kepercayaanku dan berjanji tidak akan pernah mengecewakanku. Aku melepasnya dengan senyuman tulus, merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Aku tidak pernah tahu bahwa informasi-informasi sensitif yang kuberikan malam itu, mulai dari masalahku dengan mertua hingga titik lemah suamiku, sedang dia catat baik-baik di dalam kepalanya. Malam itu, aku sendiri yang memberikan peluru kepada seseorang yang sedang membidik jantung rumah tanggaku. Aku benar-benar tidak sadar bahwa masa-masa tenang ini adalah akhir dari kedamaian hidupku. Kata orang, insting seorang istri jarang sekali meleset. Dan getaran itu mulai mengusik ketenanganku tepat 1 minggu setelah Raka pulang dari dinas luar kotanya. Semuanya tampak normal secara kasat mata. Tapi ada sesuatu yang terasa bergeser di dalam rumah ini. Sesuatu yang sulit kujelaskan dengan kata-kata, tapi sangat terasa di ulu hati.
Semuanya bermula dari hal sepele. Suatu malam, Raka pulang lebih larut dari biasanya. Saat dia meletakkan jaketnya di sofa, aku mencium aroma parfum yang sangat asing. Itu bukan aroma parfum pria, dan jelas bukan aromaku. Wanginya lembut, aroma bunga lili yang sangat spesifik. Saat aku bertanya dengan nada bercanda apakah dia mampir ke toko bunga, Raka menjawab dengan sangat kaku. Dia bilang itu mungkin aroma pengharum ruangan di kantor kliennya. Dia menghindar, matanya tidak menatapku, dan dia langsung masuk ke kamar mandi. Kejanggalan berikutnya datang dari ponselnya. Raka yang biasanya meletakkan ponsel sembarangan di meja makan, kini mulai membawanya kemana-mana. Bahkan saat ke kamar mandi atau saat tidur, ponsel itu diletakkan dengan layar menghadap ke bawah. Pernah sekali aku mencoba meminjam ponselnya karena baterai ponselku habis. Tapi Raka bereaksi berlebihan. Dia tampak panik dan segera mengambilnya kembali, dengan alasan ada data kantor yang sangat rahasia. Di sisi lain, Sheila juga mulai berubah perlahan. Dia masih sangat baik, bahkan terlalu baik. Tapi kini dia sering sekali mengirimkan pesan kepada Raka, dengan alasan melaporkan perkembangan bisnis kepadanya. Padahal urusan bisnis itu seharusnya dibahas denganku. Saat aku berada di dekat mereka, suasana tiba-tiba menjadi hening, seolah-olah ada sebuah percakapan yang baru saja mereka hentikan secara paksa. Puncaknya adalah ketika aku menemukan sebuah struk pembelian perhiasan di kantong celana Raka saat aku hendak mencuci. Sebuah kalung emas dengan liontin inisial. Hatiku berdesir hebat. Ulang tahunku masih 3 bulan lagi. Dan Raka bukan tipe orang yang suka memberi kejutan jauh-jauh hari. Aku sempat merasa sangat senang, mengira itu kejutan untukku. Tapi kebahagiaan itu seketika sirna saat sore harinya Sheila datang ke rumah. Di lehernya melingkar sebuah kalung yang sangat indah. Sebuah kalung yang sangat mirip dengan deskripsi di struk yang kutemukan. Saat aku menanyakannya, Sheila menjawab dengan sangat tenang. Dia bilang itu hadiah dari kakaknya yang baru pulang dari luar negeri. Aku terdiam, dadaku terasa sesak. Logikaku mencoba membela mereka, mengatakan bahwa itu hanya kebetulan belaka. Namun hatiku berbisik lain. Ada benang merah yang mulai menghubungkan aroma parfum asing, sikap tertutup Raka, dan kalung di leher sahabatku. Isyarat-isyarat kecil itu mulai berkumpul menjadi satu awan gelap yang siap menurunkan badai di tengah rumah tanggaku. Aku mulai merasa, orang-orang yang paling aku percaya sedang menyembunyikan sesuatu yang sangat besar dariku. Pernahkah kalian merasa seperti tamu di rumah kalian sendiri? Itulah yang mulai kurasakan. Perlahan tapi pasti, batasan-batasan yang dulu kujaga dengan ketat, kini mulai runtuh. Dan yang paling menyakitkan adalah, akulah yang dulu membukakan pintunya lebar-lebar untuk Sheila. Kini, Sheila tidak lagi mengetuk pintu atau menunggu izin dariku untuk masuk ke area pribadi. Dia mulai sering datang lebih awal, bahkan sebelum aku bangun tidur. Suatu pagi, aku terbangun oleh suara tawa dari arah dapur. Saat aku melangkah keluar, aku melihat sebuah pemandangan yang membuat langkahku terhenti. Sheila sedang berdiri di sana, di tempat yang seharusnya menjadi wilayahku, sambil membantu Raka memasangkan dasinya. Mereka terlihat begitu akrab, begitu alami, seolah-olah itu adalah rutinitas yang sudah biasa mereka lakukan. Saat mereka melihatku, Sheila hanya tersenyum tipis dan berkata bahwa dia melihat Raka kesulitan dengan dasinya, sementara aku masih tertidur lelap. Raka hanya bergumam singkat dan segera berpamitan tanpa mencium keningku seperti biasanya. Aku berdiri mematung di ambang pintu. Merasa ada sesuatu yang dirampas dariku secara halus. Bukan hanya itu, Sheila mulai mengatur ulang tata letak barang-barang di dapur dan ruang tengah dengan alasan agar lebih efisien untuk operasional bisnis. Dia memindahkan foto-foto pernikahan kami ke sudut yang lebih tersembunyi, menggantinya dengan vas bunga lili, bunga yang aromanya tercium di jaket Raka waktu itu. Setiap kali aku mencoba mengembalikan posisi semula, dia akan beralasan bahwa Raka lebih suka tampilan yang baru. Yang paling membuat hatiku perih adalah soal makanan. Aku mendapati Sheila mulai rutin membawakan bekal untuk Raka ke kantor.
Dia bilang, kasihan Mas Raka kalau harus makan siang di luar terus, karena kondisi perutnya sedang sensitif. Dia seolah-olah lebih tahu kondisi kesehatan suamiku daripada aku sendiri. Bahkan, saat aku mencoba memasak menu spesial untuk Raka, Sheila akan dengan halus mengkritik masakanku di depan Raka, mengatakan bahwa bumbunya terlalu tajam bagi lambung Raka. Aku mencoba menegur Sheila secara pribadi, mengatakan bahwa aku masih bisa mengurus suamiku sendiri. Namun, dia justru menatapku dengan wajah sedih yang sangat dramatis. Dia bilang dia hanya ingin membantu karena melihatku begitu sibuk dengan urusan admin dan pesanan. Dia membuatku merasa seperti istri yang tidak tahu terima kasih atas bantuan sahabatnya. Malam demi malam, aku merasa jarak antara aku dan Raka semakin lebar, sementara Sheila seolah menjadi jembatan yang menghubungkan segala urusan di rumah ini. Aku mulai merasa privasiku telah hilang. Kamar tidur kami seolah bukan lagi ruang suci, karena aku tahu Sheila punya akses untuk masuk ke sana kapan saja saat aku tidak ada, dengan alasan merapikan cucian atau mengambil dokumen. Aku terduduk di pojok tempat tidur, menatap sekeliling rumah yang kini terasa asing. Aku sadar, Sheila tidak hanya bantu aku mengurus bisnis, dia sedang menjajah ruang hidupku. Dia sedang menghapus jejakku sebagai seorang istri, inci demi inci, sementara aku hanya bisa terdiam karena tidak ingin dianggap sebagai orang yang berburuk sangka pada sahabat sendiri. Selama ini aku berpikir bahwa Sheila hanya ingin merebut perhatian. Tapi ternyata aku salah besar. Dia menginginkan kendali penuh. Dan untuk mendapatkan itu, dia menciptakan sebuah badai yang membuat Raka tidak punya pilihan selain bergantung padanya. Sebuah jebakan yang dirancang begitu rapi, hingga aku terlihat seperti pihak yang bersalah. Semuanya berawal dari rahasia finansial yang pernah kubagikan pada Sheila. Suatu sore, Raka pulang dengan wajah pucat pasi. Dia baru saja mendapat teguran keras dari kantornya karena ada laporan ketidaksesuaian dana pada proyek besar yang ia pegang. Data yang seharusnya rahasia dan hanya ada di komputer pribadinya, entah bagaimana bisa bocor ke pihak pesaing. Raka sangat terpukul. Posisinya sebagai manajer terancam dicopot jika masalah ini tidak segera selesai. Aku mencoba menenangkan Raka, tapi di saat itulah Sheila muncul seperti pahlawan di tengah kegelapan. Dengan sangat tenang, dia bilang bahwa dia punya kenalan ahli IT yang bisa melacak kebocoran itu, dan dia punya koneksi untuk melobi pihak kantor agar Raka tidak langsung dipecat. Raka menatapnya dengan penuh harapan, seolah Sheila adalah satu-satunya pelampung di tengah laut yang sedang mengamuk. Namun kejutan sebenarnya baru dimulai. Saat mereka mencoba menyelidiki dari mana kebocoran itu berasal, semua petunjuk seolah mengarah padaku. Sheila menunjukkan bukti-bukti tipis, bahwa file-file rahasia itu diakses dari perangkat yang menggunakan kata sandi pribadiku. Kata sandi yang tentu saja sudah dia ketahui sejak lama. Di depan Raka, Sheila tidak menyalahkanku secara langsung. Dia justru berpura-pura membelaku dengan cara yang sangat menjatuhkan. Dia berkata pada Raka, "Mas, mungkin Arini nggak sengaja salah kirim email waktu lagi bantu-bantu bisnis kemarin. Jangan marahi Arini ya, dia kan cuma kurang teliti." Kata-kata itu terdengar seperti pembelaan, tapi bagi Raka yang sedang panik, itu adalah vonis bahwa istrinya telah menghancurkan karirnya. Raka menatapku dengan tatapan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tatapan kekecewaan yang sangat dalam. Aku mencoba membela diri. Aku bersumpah tidak pernah menyentuh file kantornya. Tapi suaraku tenggelam. Sheila dengan sigap mengambil alih situasi. Dia mengajak Raka pergi untuk menemui kenalannya, guna membereskan masalah ini. Mereka pergi meninggalkanku sendirian di ruang tamu, tanpa memberiku kesempatan untuk menjelaskan apapun. Malam itu rumah terasa begitu sunyi dan mencekam. Aku menyadari bahwa ini bukan sekedar kebetulan. Masalah di kantor Raka, kebocoran data, hingga pembelaan Sheila, semuanya adalah skenario yang sudah diatur. Sheila sengaja memadamkan cahaya di hidup suamiku, agar hanya dialah satu-satunya lilin yang menerangi jalan suamiku. Aku duduk di lantai, merasa dingin menjalar ke seluruh tubuh. Aku baru menyadari betapa berbahayanya sahabat yang selama ini kupeluk erat. Dia baru saja menjatuhkan bom di tengah rumah tanggaku, dan sekarang dia sedang berpura-pura membantu memadamkan apinya, sambil perlahan-lahan menggiring suamiku menjauh dariku. Kesedihan yang terlalu dalam terkadang berubah menjadi kejernihan yang luar biasa. Setelah malam yang menyakitkan itu, aku tidak lagi menangis. Aku terbangun dengan perasaan yang berbeda.
Jika selama ini aku melihat dengan mata cinta dan persahabatan, kini aku mulai melihat dengan mata seorang wanita yang sedang diperdaya. Pagi itu Raka belum pulang. Dia mengirim pesan singkat bahwa dia menginap di kantor untuk menyelesaikan masalah. Ditemani oleh Sheila yang membantunya menyiapkan berkas. Hatiku perih, tapi aku tetap tenang. Aku mulai berjalan mengelilingi rumah, melihat setiap detail yang sudah diubah oleh Sheila. Aku baru menyadari, rumah ini bukan lagi milikku. Aku memutuskan untuk memeriksa laptop bisnisku, satu-satunya alat komunikasi yang sering digunakan Sheila saat ia di sini. Aku ingat, Sheila adalah orang yang sangat teliti, tapi setiap manusia pasti memiliki celah saat mereka merasa sudah di atas angin. Aku mencoba mencari riwayat pengiriman pesan dan dokumen yang ia kelola. Jantungku berdegup kencang saat aku menemukan sebuah folder tersembunyi di dalam penyimpanan awan yang kami gunakan bersama. Folder itu diberi nama yang sangat acak agar tidak mencurigakan. Namun saat kubuka, isinya membuat tanganku gemetar. Di sana terdapat draft email yang berisi data-data kantor Raka, persis seperti data yang bocor. Yang lebih mengejutkan, aku menemukan rekaman percakapan suara singkat. Mungkin Sheila tidak sengaja merekamnya saat ia sedang bekerja. Di dalam rekaman itu aku mendengar suara Sheila yang sedang berbicara dengan seseorang di telepon. Dia bicara dengan nada yang sangat dingin, sangat berbeda dari suara lembut yang biasa ia tunjukkan padaku. Dia berkata, semua sudah beres. Dia akan segera kehilangan kepercayaan pada istrinya, dan saat itu terjadi, akulah satu-satunya yang dia punya. Mendengar suara itu, tubuhku mendadak lemas. Kebenaran itu menghantamku lebih keras dari apapun. Sahabat yang selama ini aku beri makan, aku beri tumpangan, dan aku ceritakan semua rahasiaku, ternyata adalah orang yang sedang menggali lubang untuk mengubur kebahagiaanku. Aku juga menemukan catatan kecil di buku agendanya yang tertinggal di bawah meja. Di sana tertulis daftar kebiasaan buruk ibu mertuaku dan hal-hal yang paling tidak disukai Raka dariku. Dia mempelajari kelemahanku bukan untuk membantuku, tapi untuk menjatuhkanku di saat yang paling tepat. Saat itu juga, aku menutup laptop dengan perlahan. Tidak ada lagi keraguan. Selama ini aku mengira aku sedang berurusan dengan sebuah kesalahpahaman. Tapi ternyata, aku sedang berurusan dengan sebuah rencana jahat yang sangat rapi. Mataku kini benar-benar terbuka. Aku tidak langsung melabraknya. Aku tahu, jika aku berteriak sekarang, Raka tidak akan percaya padaku. Aku terlihat seperti istri yang panik dan sedang mencari kambing hitam. Aku harus bermain cantik. Aku harus mengumpulkan lebih banyak bukti. Malam itu, di tengah kesunyian rumah, aku membuat janji pada diriku sendiri. Aku akan mengambil kembali hidupku, dan aku akan membongkar topeng malaikat itu tepat di depan mata suamiku. Aku baru menyadari bahwa melawan orang yang sudah tahu semua isi kepalaku adalah tantangan yang nyaris mustahil. Sheila bukan musuh yang bodoh. Begitu dia merasa aku tidak lagi mudah terpancing, dia segera membangun tembok penghalang yang lebih tinggi. Dia menyadari ketenanganku adalah ancaman, dan dia mulai melakukan serangan balik yang membuatku nyaris kehilangan akal sehat. Rintangan pertama datang dari Raka. Saat aku mencoba untuk bersikap manis dan mendekatinya, Raka justru terlihat semakin menjauh. Ternyata, Sheila telah membisikkan racun baru. Dia mengatakan pada Raka bahwa perubahan sikapku yang tiba-tiba tenang dan perhatian adalah bentuk dari rasa bersalah karena aku memang benar-benar membocorkan data kantornya. Dia membuat kebaikanku terlihat seperti topeng untuk menutupi kesalahan. Setiap kali aku ingin berbicara berdua saja dengan Raka, Sheila selalu punya alasan untuk hadir di tengah-tengah kami. Entah itu membawakan dokumen mendesak atau tiba-tiba menelpon Raka dengan suara cemas tentang urusan bisnis. Dia menciptakan situasi di mana Raka merasa bahwa tanpa Sheila, hidupnya akan berantakan, sementara kehadiranku hanya menambah beban pikirannya. Tembok penghalang kedua adalah akses komunikasiku yang mulai dibatasi. Aku menyadari bahwa beberapa klien besar di bisnis kerajinanku mulai membatalkan pesanan. Setelah kuselidiki, ternyata Sheila diam-diam mengirim pesan kepada mereka menggunakan akun bisnis yang kata sandinya ia pegang.
Dia mengatakan bahwa aku sedang tidak stabil secara mental dan tidak bisa melanjutkan pesanan. Dia sedang mencoba menghancurkan sumber finansialku, agar aku sepenuhnya bergantung pada kebaikan suamiku yang saat itu juga sedang dipengaruhi olehnya. Rintangan yang paling berat adalah saat Sheila mulai mengadu domba aku dengan ibu mertuaku secara terang-terangan namun sangat halus. Suatu hari, aku mengirimkan hantaran makanan untuk ibu, tapi makanan itu tidak pernah sampai ke tangannya dalam keadaan baik. Sheila mencegatnya, dan entah apa yang ia lakukan, ibu meneleponku dengan nada sangat marah. Beliau menuduhku sengaja mengirimkan makanan sisa yang sudah hampir basi. Aku terhenyak. Aku tahu Sheila yang melakukannya, tapi aku tidak punya bukti untuk membantahnya di depan ibu. Aku merasa seperti sedang berteriak di dalam ruang hampa. Semua usahaku untuk memperbaiki keadaan seolah menabrak tembok beton yang sangat kokoh. Raka bahkan mulai terang-berangan memintaku untuk belajar banyak dari Sheila soal kesetiaan. Kalimat itu rasanya lebih menyakitkan daripada tamparan fisik. Orang yang paling kucintai memintaku belajar tentang kesetiaan dari orang yang sedang menghancurkan kami. Di titik ini aku mulai merasa lelah. Setiap langkah maju yang kuambil, Sheila menarikku 2 langkah ke belakang. Aku mulai meragukan rencanaku sendiri. Apakah aku cukup kuat untuk menghancurkan tembok ini, ataukah aku memang ditakdirkan untuk kalah di rumahku sendiri? Malam itu aku menangis di bawah guyuran air pancuran kamar mandi, agar suaranya tersamar. Aku merasa sendirian, terkepung oleh kebohongan yang dirancang sangat rapi. Tapi di tengah keputusasaan itu, aku teringat satu hal. Sheila belum tahu bahwa aku telah menghubungi teman IT-ku. Itu adalah satu-satunya celah di temboknya yang belum dia sadari. Dan aku harus bertahan, sesulit apapun rintangan yang dia bangun di depanku. Selama ini aku mengira tujuan Sheila hanyalah kasih sayang suamiku. Aku mengira ini hanyalah drama perebutan hati. Namun, sebuah penemuan tak terduga di suatu sore yang mendung membuka mataku pada kenyataan yang jauh lebih mengerikan. Sheila tidak hanya menginginkan suamiku, dia menginginkan seluruh hidupku, termasuk setiap rupiah yang telah kami kumpulkan dengan susah payah. Kejadiannya sangat tidak disengaja. Sheila tertinggal tas kecilnya di ruang kerja saat ia terburu-buru pergi menemui Raka di kantor. Biasanya aku tidak pernah mau menyentuh barang orang lain, namun instingku berkata lain. Di dalam tas itu, aku menemukan sebuah map plastik kecil berisi beberapa lembar dokumen yang membuat jantungku seolah berhenti berdetak. Di sana ada beberapa lembar formulir pengalihan aset bisnis kerajinanku yang sudah dipalsukan tanda tangannya. Namaku sudah tercoret, dan di sana tertera namanya sebagai pemilik sah. Bukan hanya itu, aku menemukan catatan tangan Sheila tentang rincian asuransi jiwa atas nama Raka dan rincian deposito rumah kami. Dia sudah menghitung semuanya. Dia tidak sedang merencanakan pernikahan impian dengan Raka, dia sedang merencanakan penguasaan aset secara sistematis. Aku baru menyadari pola permainannya. Dia sengaja membuat Raka bermasalah di kantor agar Raka merasa tidak berdaya dan putus asa. Di saat Raka hancur, dia akan membujuk Raka untuk memindahkan semua aset atas nama Sheila dengan alasan agar aman dari sitaan kantor atau pencucian nama. Itu adalah praktik kuno yang sangat licik, dan suamiku yang sedang kalut hampir saja masuk ke lubang itu. Lebih menyakitkan lagi, aku menemukan catatan percakapan Sheila dengan seseorang yang ia sebut sebagai pengacara. Mereka membahas tentang bagaimana cara membuatku terlihat tidak stabil secara mental di mata hukum agar aku tidak memiliki hak asuh jika terjadi perceraian, dan agar aku tidak bisa menggugat harta Gonogini. Dia benar-benar ingin membuangku ke jalanan tanpa membawa apapun, bahkan tanpa namaku sendiri. Aku gemetar hebat. Ternyata selama ini aku memelihara musuh yang sangat profesional di dalam rumahku. Persahabatan, bantuan, dan air mata buayanya hanyalah investasi untuk merampas semua hasil keringatku selama bertahun-tahun. Dia mengincar segalanya, suamiku, rumahku, bisnisku, hingga martabatku. Aku segera memotret semua dokumen itu dengan ponselku sebelum mengembalikan map itu ke dalam tasnya tepat sebelum dia kembali karena merasa ada yang tertinggal. Aku bersikap sangat tenang saat dia masuk kembali dengan wajah panik. Aku bahkan sempat menawarkan air minum padanya, melihat betapa licinnya dia berpura-pura tenang saat mengambil tasnya kembali.
Setelah dia pergi, aku terduduk lemas di lantai. Pengkhianatan ini sudah melampaui batas emosional. Ini adalah upaya penghancuran hidup secara total. Aku sadar, tujuanku kini bukan lagi sekedar menyelamatkan pernikahan. Aku sedang berjuang untuk kelangsungan hidupku dan masa depanku. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku menatap punggung Raka yang tertidur lelap di sampingku, tidak tahu bahwa wanita yang dia anggap sebagai penolongnya sedang bersiap untuk menelan hidupnya bulat-bulat. Aku tahu, babak ini akan segera berakhir dan aku akan memasuki wilayah yang paling berbahaya. Aku sedang berdiri di tepi jurang, dan satu kesalahan kecil saja dalam langkahku berikutnya, maka aku benar-benar akan kehilangan segalanya. Ada jenis rasa sakit yang tidak bisa lagi diteriakkan. Rasa sakit yang begitu hampa hingga membuat dadamu terasa kosong. Itu adalah saat di mana orang yang paling kau cintai, yang seharusnya menjadi pelindungmu, justru menjadi orang yang mengusirmu dari dunianya sendiri. Malam itu, untuk pertama kalinya, Raka menatapku bukan sebagai seorang istri, melainkan sebagai sebuah gangguan. Masalah di kantor Raka semakin memburuk. Tuduhan itu semakin mengerucut padaku akibat bukti-bukti palsu yang terus disuplai oleh Sheila. Raka pulang dengan emosi yang sudah berada di ubun-ubun. Dia tidak lagi mau mendengar penjelasanku. Baginya, setiap kata yang keluar dari mulutku adalah kebohongan yang dirancang untuk membela diri. Di tengah perdebatan itu, Sheila duduk di sudut ruangan dengan wajah yang dibuat seolah-olah dia sangat sedih dan prihatin. Namun, aku bisa melihat kilat kemenangan di matanya. Saat Raka mulai membentak, Sheila maju, memegang lengan Raka, dan berkata dengan suara yang sangat lembut. "Mas, mungkin Arini butuh waktu untuk merenung. Mungkin kalau Arini nggak di sini dulu, suasana hati Mas bisa lebih tenang untuk menyelesaikan masalah kantor." Kalimat itu adalah racun yang bekerja seketika. Raka menatapku, suaranya dingin dan datar. Dia memintaku untuk mengemasi barang-barangku dan tinggal di rumah orang tuaku untuk sementara waktu. Dia bilang dia butuh ruang untuk berpikir jernih, dan dia tidak bisa fokus jika setiap hari harus beradu argumen denganku. Dia mengusirku dari rumah yang kubangun bersamanya, rumah yang setiap sudutnya kurawat dengan penuh cinta. Duniaku runtuh saat itu juga. Aku menoleh ke arah Sheila, berharap ada sedikit rasa kemanusiaan di sana. Tapi yang kulihat hanyalah senyum tipis yang sangat samar. Aku mencoba memohon pada Raka, mengingatkannya pada janji-janji kami, tapi dia justru membuang muka. Dia lebih memilih mempercayai kenyamanan yang ditawarkan Sheila daripada kejujuran yang kutawarkan. Bukan hanya Raka, dukungan dari keluarga besar pun mulai goyah. Ibuku menelpon malam itu, menangis, bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata, Sheila sudah lebih dulu menghubungi ibuku, menceritakan bahwa aku sedang depresi dan sering berbuat kasar pada Raka. Sheila menutup semua akses dukunganku. Dia mengisolasi aku, membuatku terlihat seperti pihak yang bersalah di mata semua orang. Malam itu, di bawah tatapan dingin suamiku dan tatapan puas sahabatku, aku memasukkan beberapa helai baju ke dalam koper. Aku merasa seperti orang asing yang sedang diusir dari tanah kelahirannya. Saat aku menyeret koperku melewati pintu depan, aku sempat menoleh ke belakang. Aku melihat Sheila sedang menuangkan air minum untuk Raka, tepat di posisi yang biasa aku tempati. Aku melangkah keluar ke kegelapan malam dengan hati yang hancur berkeping-keping. Aku kehilangan rumahku, aku kehilangan suamiku, dan aku kehilangan nama baikku dalam satu malam. Aku tidak punya siapa-siapa lagi untuk bersandar. Tapi di tengah isak tangisku di dalam taksi, tanganku meraba ponsel di saku. Di sana masih tersimpan foto-foto dokumen rahasia Sheila. Aku sadar, saat ini memang aku telah kehilangan segalanya. Tapi aku belum benar-benar kalah. Ini adalah titik terendahku, namun juga menjadi satu-satunya jalan bagiku untuk menyusun serangan terakhir. Dari balik jendela kamar lamaku di rumah orang tua, aku menatap langit yang kelam. Aku tidak boleh menyerah. Aku memiliki foto dokumen pemalsuan aset itu di ponselku. Bagiku, itu adalah kunci untuk membongkar kedok Sheila dan membawa Raka kembali ke pelukanku. Aku yakin, begitu Raka melihat bahwa sahabat kesayangannya sedang berencana merampas hartanya, dia akan sadar. Dengan tangan gemetar namun penuh harapan, aku menyusun sebuah email panjang untuk Raka. Aku melampirkan semua foto dokumen yang kuambil secara sembunyi-sembunyi. Aku menuliskan kata-kata yang sangat hati-hati,
memohon padanya untuk hanya melihat bukti-bukti ini dengan kepala dingin. Aku menekan tombol kirim dan menarik napas lega. Aku merasa beban di pundakku sedikit terangkat. Namun, kelegaan itu hanya bertahan beberapa jam. Menjelang malam, ponselku berbunyi. Itu telepon dari Raka. Tapi suaranya bukan suara penuh penyesalan yang kuharapkan. Suara Raka terdengar sangat marah, bahkan lebih kasar dari sebelumnya. Dia menuduhku sebagai wanita yang licik dan tega melakukan segala cara untuk menjatuhkan orang baik seperti Sheila. Aku bingung. Aku bertanya apakah dia sudah melihat foto dokumen itu. Jawaban Raka membuat duniaku berputar. Dia bilang, Sheila sudah menunjukkan email itu padanya sebelum dia sempat membacanya sendiri. Dan yang mengerikan, Sheila telah menyiapkan perangkap lain. Sheila menunjukkan bukti bahwa foto-foto dokumen itu adalah hasil rekayasa digital atau editan yang sengaja kubuat untuk memfitnahnya. Ternyata, Sheila sudah mengantisipasi langkahku. Dia telah meretas akun emailku karena dia tahu kata sandiku. Dan dia mengganti file yang kukirim dengan file yang sudah dia manipulasi sedemikian rupa sehingga terlihat kasar dan palsu. Dia bahkan menunjukkan pesan-pesan palsu di ponselnya yang seolah-olah menunjukkan bahwa aku pernah mengancam akan menghancurkan reputasi Sheila dengan bukti palsu jika dia tidak menjauhi Raka. Raka berteriak di telepon, mengatakan bahwa dia malu memiliki istri yang memiliki hati sebusuk itu. Dia bilang, Sheila justru menangis di depannya, merasa sangat sedih karena sahabat yang dia bantu dengan tulus malah tega memfitnahnya sekejam itu. Raka menutup telepon dengan kalimat yang menghancurkan harapanku. Dia melarangku menghubunginya lagi sampai surat perceraian itu datang. Aku jatuh terduduk di lantai kamar. Usaha terbaikku gagal total. Bukti yang kuanggap sebagai kartu as justru berbalik menjadi senjata yang membunuh karakterku sendiri. Sheila benar-benar telah memutus semua jalanku untuk kembali. Dia mengubah kebenaran menjadi kebohongan dan membuat kebohongannya menjadi kebenaran yang mutlak di mata suamiku. Aku merasa sangat bodoh. Aku lupa bahwa dia memegang semua akses digitalku. Aku baru sadar bahwa di dunia digital yang dia kuasai, aku hanyalah seekor semut yang sedang dia permainkan. Malam itu, aku merasa benar-benar habis. Tidak ada lagi bukti yang bisa kuperlihatkan. Tidak ada kata yang akan dipercaya. Aku hanya punya diriku sendiri dengan nama baik yang sudah hancur lebur di mata orang yang paling kucintai. Pernahkah kalian melihat seseorang yang sangat kalian kenal, tapi tiba-tiba wajahnya terasa begitu asing dan mengerikan? Sore itu di sebuah taman sepi dekat rumah orang tuaku, Sheila memintaku bertemu. Aku datang dengan sisa-sisa harapan bahwa mungkin masih ada secercah nurani di hatinya. Tapi yang kutemukan bukanlah sahabatku, melainkan seorang pemenang yang sedang merayakan kehancuranku. Dia datang dengan penampilan yang sangat sempurna, menggunakan tas dan sepatu yang aku tahu adalah pemberian Raka. Dia duduk di depanku, bukan dengan wajah sedih atau penuh air mata, seperti yang dia tunjukkan di depan suamiku. Dia duduk dengan tegak, menyilangkan kaki, dan menatapku dengan tatapan dingin yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tanpa basa-basi, dia mengakui segalanya. Dia mengakui bahwa dialah yang membocorkan data kantor Raka. Dia mengakui bahwa dia telah meretas emailku dan mengganti bukti-bukti yang kukirim. Dia bahkan tertawa kecil saat menceritakan betapa mudahnya dia memanipulasi pikiran Raka dan ibu mertuaku. Dia bilang, "Rin, kamu itu terlalu jujur, dan kejujuran di tangan orang yang lemah itu tidak ada gunanya." Suaranya begitu tenang saat dia memberikan ancaman terakhirnya. Dia memintaku untuk segera menandatangani surat perceraian tanpa menuntut apapun jika aku masih ingin melihat orang tuaku tenang. Dia mengancam akan menghancurkan reputasi bisnisku secara total dan menyeretku ke jalur hukum atas tuduhan pencemaran nama baik jika aku berani muncul lagi di depan Raka. Dia dengan sangat keji mengatakan bahwa Raka kini sudah sangat bergantung padanya, baik secara emosional maupun pekerjaan. Dia bilang aku sudah menjadi masa lalu yang kotor di ingatan Raka. Bagiku, itu adalah penghinaan terdalam. Seseorang yang masuk ke rumahku sebagai tamu, kini sedang mencoba mengusirku dari sejarah hidupku sendiri. Aku mencoba untuk marah. Aku ingin sekali berteriak, tapi lidahku terasa keluh. Sheila sudah memikirkan segalanya. Dia tahu aku tidak punya bukti fisik lagi yang tersisa. Dia tahu aku sudah terisolasi dari lingkungan sosialku. Dia berdiri, merapikan pakaiannya dan menatapku sekali lagi, dengan senyum kemenangan yang memuakan. Dia membisikkan satu kalimat terakhir sebelum pergi. "Terima kasih atas semua rahasia yang kamu ceritakan dulu, Rin. Karena rahasia-rahasia itulah, aku tahu persis di mana harus menusukmu agar kamu tidak bisa bangun lagi." Dia berjalan pergi dengan langkah ringan, meninggalkanku yang tertatih di bangku taman, merasa sangat kecil dan tak berdaya.
Duniaku benar-benar gelap saat itu. Aku merasa terpojok di sebuah gang buntu tanpa ada jalan keluar. Pilihan yang tersisa bagiku hanyalah menyerah dan membiarkannya mengambil segalanya. Atau melakukan sesuatu yang sangat gila. Sesuatu yang bahkan belum pernah terlintas di pikiranku sebelumnya. Aku berdiri dengan lutut yang bergetar, menyadari bahwa mulai detik ini, Arini yang lembut dan penuh kasih telah mati, digantikan oleh seorang wanita yang tidak lagi memiliki apapun untuk kehilangan. Malam itu, aku duduk di lantai kamar yang gelap, hanya ditemani cahaya redup dari layar ponselku. Kata-kata Sheila di taman tadi terus bergema di kepalaku, seperti kaset rusak. Aku merasa seperti seekor hewan yang sudah terpojok di tepi jurang. Pilihannya hanya dua, melompat ke dalam kehancuran dan menyerah pada keadaan, atau berbalik arah untuk menerjang meskipun aku tahu aku bisa terluka lebih parah. Surat perceraian itu sudah ada di depan mataku. Sheila mengirimnya melalui kurir sore tadi. Jika aku menandatanganinya, aku akan kehilangan Raka, kehilangan rumah, dan kehilangan martabatku. Tapi jika aku menolaknya dan terus melawan, Sheila mengancam akan membawa kasus fitnah ini ke jalur hukum yang bisa menghancurkan nama baik orang tuaku. Aku benar-benar berada di persimpangan yang paling sulit. Di tengah keputusasaan itu, aku teringat pada satu hal kecil yang Sheila lupakan. Sesuatu yang pernah dia anggap remeh saat kami masih sangat dekat. Dulu aku pernah membelikan Sheila sebuah jam meja digital untuk ditaruh di ruang kerjanya di rumahku. Jam itu bukan sekedar penunjuk waktu. Itu adalah jam pintar yang memiliki fitur sinkronisasi dengan akun awan pribadi yang aku buatkan untuknya sebagai hadiah. Tiba-tiba, sebuah ide gila muncul. Aku masih memiliki akses ke akun induk jam pintar tersebut karena aku yang membelinya dan mendaftarkannya pertama kali. Jika jam itu masih terhubung dengan internet di rumahku, ada kemungkinan aku bisa mengakses log aktivitas di ruangan itu. Bukan untuk mengintip, tapi untuk mendapatkan bukti nyata suara atau aktivitas ilegal yang mungkin dia lakukan di sana. Namun, pilihannya sangat berisiko. Jika aku mencoba masuk ke akun itu dan Sheila menyadarinya, dia akan tahu bahwa aku masih mencoba melawannya. Dia bisa menggunakan itu sebagai alasan untuk segera memproses hukum diriku. Aku harus memilih. Menandatangani surat itu dan pergi dengan tenang namun membawa luka selamanya, atau mempertaruhkan satu-satunya kesempatan terakhir ini untuk menjebaknya. Dengan resiko jika aku gagal, aku akan kehilangan segalanya termasuk kebebasanku. Aku menatap pulpen di tangan kananku dan ponsel di tangan kiriku. Hatiku bergemuruh. Aku teringat wajah Raka yang sangat kecewa, wajah ibu mertuaku yang marah, dan wajah Sheila yang penuh kemenangan. Rasa sakit itu perlahan berubah menjadi keberanian yang dingin. Aku sadar, aku tidak bisa pergi begitu saja dan membiarkan kejahatan memenangkan panggung ini. Dengan tangan yang masih gemetar, aku meletakkan pulpen itu. Aku memilih pilihan yang paling sulit. Aku akan mempertaruhkan segalanya dalam satu langkah terakhir. Aku mulai membuka aplikasi di ponselku, memasukkan kata sandi lama yang mungkin belum dia ganti, dan berdoa dalam hati. Ini adalah kartu terakhirku. Jika ini gagal, maka selesailah sudah kisah Arini. Tapi jika ini berhasil, aku akan memastikan Sheila merasakan sendiri bagaimana rasanya dikhianati oleh teknologi yang sangat dia agung-agungkan untuk menghancurkanku. Pembalasan terbaik tidak selalu dilakukan dengan teriakan. Terkadang, cara paling ampuh untuk menjatuhkan seseorang yang sombong adalah dengan membiarkan dia merasa bahwa dia sudah menang. Aku memutuskan untuk menjalankan rencana silent revenge. Aku harus menjadi aktris yang lebih hebat dari Sheila. Aku harus membuat dia percaya bahwa aku telah menyerah sepenuhnya. Langkah pertamaku adalah mengirim pesan singkat kepada Raka dan Sheila. Isinya singkat dan penuh nada keputusasaan yang dibuat-buat. Aku mengatakan bahwa aku sudah lelah bertengkar. Aku minta maaf atas segala kekacauan ini, dan aku bersedia menandatangani surat perceraian itu. Aku bahkan menambahkan bahwa aku akan datang ke rumah untuk terakhir kalinya guna mengambil sisa barang-barang pribadiku dan menyerahkan dokumen yang mereka minta. Aku bisa membayangkan betapa puasnya Sheila saat membaca pesan itu. Dan benar saja, dia langsung setuju. Dia bahkan mengatur waktu agar aku datang saat Raka juga ada di rumah. Mungkin agar dia bisa menyaksikan momen kekalahanku secara langsung di depan suamiku. Dia merasa berada di atas angin, dan itulah saat di mana seseorang menjadi paling ceroboh. Sebelum berangkat, aku mematangkan persiapanku. Melalui akses jam pintar yang berhasil kutembus secara diam-diam, aku melakukan satu hal.
Aku mengaktifkan fitur sinkronisasi suara otomatis yang akan terhubung langsung ke penyimpanan awan yang kini hanya bisa kuakses melalui ponsel rahasiaku. Aku tidak butuh kamera, aku hanya butuh kejujuran yang keluar dari mulut Sheila sendiri saat dia merasa tidak ada orang yang mengawasinya. Aku datang ke rumah dengan pakaian yang kusam dan wajah yang sengaja kubuat tampak sembab. Saat aku masuk, pemandangan di ruang tamu sungguh menyayat hati. Sheila duduk di samping Raka, tangannya dengan berani mengusap bahu suamiku, seolah-olah dia adalah nyonya rumah yang baru. Raka hanya menatapku dengan tatapan kosong, penuh rasa kasihan yang tercampur dengan benci. Aku meletakkan surat perceraian itu di atas meja. Aku tidak langsung menandatanganinya. Aku berkata dengan suara bergetar bahwa aku ingin masuk ke ruang kerja sebentar untuk mengambil album foto masa kecilku yang tertinggal. Sheila dengan nada meremehkan mengizinkanku. Dia merasa aku sudah tidak berdaya, jadi dia tidak merasa perlu menguntikku ke dalam ruangan itu. Di dalam ruang kerja, aku bekerja dengan sangat cepat. Sambil pura-pura mencari album, aku memastikan perangkat penyadap di jam pintar itu bekerja sempurna. Aku sengaja meninggalkan ponsel utamaku yang sedang dalam mode perekaman aktif, namun tersembunyi di balik tumpukan buku, sebagai cadangan. Aku hanya butuh 10 menit yang akan menentukan sisa hidupku. Saat aku keluar dari ruangan, aku melihat Sheila sedang berbisik-bisik kepada Raka sambil tersenyum sinis ke arahku. Aku menunduk, memegang pulpen di atas kertas surat cerai itu. Tanganku gemetar, tapi kali ini bukan karena takut. Itu adalah getaran kemarahan yang tertahan, menunggu saat yang tepat untuk meledak. Aku tahu, umpan sudah terpasang. Sekarang aku hanya perlu menunggu Shira melakukan kesalahan terakhirnya, yaitu kesombongannya sendiri. Kesombongan adalah awal dari kejatuhan. Sheila merasa telah memenangkan segalanya, hingga dia merasa perlu merayakannya. Dia mengadakan sebuah acara makan malam syukuran kecil di rumahku, rumah yang masih sah secara hukum sebagai milikku. Dia mengundang ibu mertuaku dan beberapa kerabat dekat dengan dalih merayakan pembersihan nama baik Raka atas masalah di kantornya. Aku datang ke acara itu tanpa diundang. Kehadiranku di ambang pintu membuat suasana yang tadinya ceria seketika menjadi beku. Raka berdiri dengan wajah marah, siap untuk mengusirku. Ibu mertuaku memalingkan wajah dengan rasa muak. Dan Sheila, dia tersenyum penuh kemenangan, seolah ingin menunjukkan padaku bahwa inilah posisinya sekarang, dikelilingi oleh keluargaku. Namun sebelum Raka sempat mengucapkan kata-kata pengusiran, aku mengangkat tanganku. Aku berkata dengan suara yang sangat tenang. Aku kesini bukan untuk mengemis cinta. Aku hanya ingin memberikan hadiah terakhir untuk kesuksesan Sheila dalam membantu Mas Raka. Aku mengeluarkan sebuah perangkat pengeras suara kecil dari tasku dan menghubungkannya dengan ponselku. Sheila tertawa meremehkan. Dia mengira aku akan memutar rekaman editan yang dulu pernah gagal. Dia berkata di depan semua orang, "Arini, berhentilah mempermalukan dirimu sendiri dengan bukti palsu." Tapi senyumnya perlahan memudar saat suara yang keluar dari speaker itu bukanlah suara yang dia duga. Itu adalah rekaman percakapan yang terjadi hanya 1 jam sebelum acara dimulai, saat dia berada sendirian di ruang kerja dan menelpon rekannya. Di dalam rekaman itu, suara Sheila terdengar sangat jelas dan tajam. Dia tertawa berhahak-hahak sambil berkata, "Raka itu bodoh banget ya, dia percaya saja kalau istrinya yang bocorin data. Padahal aku yang kirim email itu pakai akun Arini. Sekarang semua aset rumah dan bisnis ini sebentar lagi bakal pindah ke namaku. Begitu surat cerai ditandatangani, aku bakal tendang Raka pelan-pelan setelah aku ambil semua uang asuransinya." Suasana ruangan mendadak menjadi sangat sunyi. Wajah Raka berubah dari merah padam menjadi pucat pasi. Ibu mertuaku menutup mulutnya karena syok. Sheila mencoba merebut ponselku, tapi Raka menahan tangannya dengan kuat. Rekaman itu terus berlanjut membeberkan setiap detail rencana Sheila, termasuk bagaimana dia sengaja memalsukan tanda tanganku dan memanipulasi makanan untuk ibu mertuaku agar aku terlihat seperti menantu yang jahat. Sheila mulai berteriak bahwa itu adalah fitnah, bahwa itu adalah AI atau suara buatan. Tapi kebenaran memiliki frekuensi yang tidak bisa dipalsukan. Kebenaran dalam suaranya sendiri yang penuh kebencian itu tidak bisa dibantah. Untuk pertama kalinya, dalam waktu yang lama, Raka menatap Sheila dengan tatapan yang sangat mengerikan. Bukan lagi tatapan cinta,
melainkan tatapan jijik yang amat dalam. Aku berdiri tegak menatap mata Sheila yang mulai berkaca-kaca karena panik. Topeng malaikat yang dia kenakan selama ini retak dan hancur berantakan di depan orang-orang yang paling dia coba pengaruhi. Di saat itulah aku sadar, perjuanganku selama ini tidak sia-sia. Aku tidak perlu membalas dengan kekerasan, aku hanya perlu membiarkan dia menelanjangi dirinya sendiri dengan kelicikannya. Kesombongan adalah awal dari kejatuhan. Sheila merasa telah memenangkan segalanya, hingga dia merasa perlu merayakannya. Dia mengadakan sebuah acara makan malam syukuran kecil di rumahku, rumah yang masih sah secara hukum sebagai milikku. Dia mengundang ibu mertuaku dan beberapa kerabat dekat dengan dalih merayakan pembersihan nama baik Raka atas masalah di kantornya. Aku datang ke acara itu tanpa diundang. Kehadiranku di ambang pintu membuat suasana yang tadinya ceria seketika menjadi beku. Raka berdiri dengan wajah marah, siap untuk mengusirku. Ibu mertuaku memalingkan wajah dengan rasa muak. Dan Sheila, dia tersenyum penuh kemenangan, seolah ingin menunjukkan padaku bahwa inilah posisinya sekarang, dikelilingi oleh keluargaku. Namun sebelum Raka sempat mengucapkan kata-kata pengusiran, aku mengangkat tanganku. Aku berkata dengan suara yang sangat tenang. Aku kesini bukan untuk mengemis cinta. Aku hanya ingin memberikan hadiah terakhir untuk kesuksesan Sheila dalam membantu Mas Raka. Aku mengeluarkan sebuah perangkat pengeras suara kecil dari tasku dan menghubungkannya dengan ponselku. Sheila tertawa meremehkan. Dia mengira aku akan memutar rekaman editan yang dulu pernah gagal. Dia berkata di depan semua orang, "Arini, berhentilah mempermalukan dirimu sendiri dengan bukti palsu." Tapi senyumnya perlahan memudar saat suara yang keluar dari speaker itu bukanlah suara yang dia duga. Itu adalah rekaman percakapan yang terjadi hanya 1 jam sebelum acara dimulai, saat dia berada sendirian di ruang kerja dan menelpon rekannya. Di dalam rekaman itu, suara Sheila terdengar sangat jelas dan tajam. Dia tertawa berhahak-hahak sambil berkata, "Raka itu bodoh banget ya, dia percaya saja kalau istrinya yang bocorin data. Padahal aku yang kirim email itu pakai akun Arini. Sekarang semua aset rumah dan bisnis ini sebentar lagi bakal pindah ke namaku. Begitu surat cerai ditandatangani, aku bakal tendang Raka pelan-pelan setelah aku ambil semua uang asuransinya." Suasana ruangan mendadak menjadi sangat sunyi. Wajah Raka berubah dari merah padam menjadi pucat pasi. Ibu mertuaku menutup mulutnya karena syok. Sheila mencoba merebut ponselku, tapi Raka menahan tangannya dengan kuat. Rekaman itu terus berlanjut membeberkan setiap detail rencana Sheila, termasuk bagaimana dia sengaja memalsukan tanda tanganku dan memanipulasi makanan untuk ibu mertuaku agar aku terlihat seperti menantu yang jahat. Sheila mulai berteriak bahwa itu adalah fitnah, bahwa itu adalah AI atau suara buatan. Tapi kebenaran memiliki frekuensi yang tidak bisa dipalsukan. Kebenaran dalam suaranya sendiri yang penuh kebencian itu tidak bisa dibantah. Untuk pertama kalinya, dalam waktu yang lama, Raka menatap Sheila dengan tatapan yang sangat mengerikan. Bukan lagi tatapan cinta, melainkan tatapan jijik yang amat dalam. Aku berdiri tegak menatap mata Sheila yang mulai berkaca-kaca karena panik. Topeng malaikat yang dia kenakan selama ini retak dan hancur berantakan di depan orang-orang yang paling dia coba pengaruhi. Di saat itulah aku sadar, perjuanganku selama ini tidak sia-sia. Aku tidak perlu membalas dengan kekerasan, aku hanya perlu membiarkan dia menelanjangi dirinya sendiri dengan kelicikannya. Melihat seseorang yang kita cintai menyadari kesalahannya bukanlah sebuah kemenangan yang menyenangkan. Saat rekaman itu berakhir, suasana rumah terasa seperti makam. Sheila tidak lagi bisa berkata-kata. Dia mencoba mendekati Raka, mencoba menyentuh tangannya sambil terisak, tapi Raka menepisnya dengan kasar. Untuk pertama kalinya, aku melihat Raka benar-benar hancur. Bukan karena masalah kantor, tapi karena menyadari bahwa dia telah membuang permata demi segenggam kerikil beracun. Raka berlutut di hadapanku, di depan ibu mertuaku dan semua kerabat yang hadir. Suaranya pecah saat dia memohon maaf, mengakui betapa bodohnya dia karena telah meragukan kesetiaanku. Dia menangis terseduh-seduh, memohon agar aku tidak pergi, memohon agar aku memberinya satu kesempatan lagi untuk menebus semua luka yang dia torehkan. Ibu mertuaku pun mendekat,
memelukku dengan sisa rasa bersalah yang sangat besar, meminta maaf karena telah terhasut oleh lidah ular Sheila. Namun aku tetap berdiri tegak. Aku memaafkan mereka di dalam hati, tapi aku tahu ada hal yang harus diselesaikan secara hukum. Aku tidak menggunakan emosi untuk membalas Sheila. Aku memanggil pihak keamanan dan tim hukum yang sudah kupersiapkan sejak aku mendapatkan bukti pemalsuan aset. Aku menunjukkan bukti digital asli yang tidak bisa diganggu-gugat. Sheila yang tadinya begitu sombong, kini hanya bisa tertunduk saat dia dikawal keluar dari rumahku. Proses hukum berjalan dengan sangat elegan. Aku tidak perlu melakukan cacian atau hinaan. Aku menyerahkan semua bukti pemalsuan tanda tangan, peretasan akun pribadi dan manipulasi data kantor Raka kepada pihak berwajib. Karena bukti yang aku kumpulkan sangat akurat, Sheila tidak punya celah untuk menghindar. Dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Dan semua aset yang sempat ia coba alihkan kembali sepenuhnya ke tanganku. Beberapa minggu setelah kejadian itu, rumah mulai terasa tenang kembali. Raka melakukan segalanya untuk memperbaiki keadaan. Dia mengundirkan diri dari kantor lama yang penuh kenangan pahit itu, dan memilih untuk fokus membantuku mengelola bisnis kerajinan tangan kami dari awal lagi. Dia belajar untuk lebih terbuka, lebih menghargai intuisi seorang istri, dan yang paling penting, dia belajar untuk menjaga batasan yang ketat terhadap siapapun yang masuk ke dalam lingkaran pribadi kami. Aku mulai menata ulang rumahku. Aku membuang semua barang yang pernah disentuh Sheila, mengganti cat dinding, dan menyingkirkan aroma bunga lili yang dulu sempat menghantuiku. Aku ingin menghapus setiap jejak pengkhianatan itu. Proses pemulihan ini memang tidak instan. Lukanya mungkin masih ada, tapi setidaknya aku tidak lagi merasa asing di rumah sendiri. Aku belajar bahwa memaafkan bukan berarti melupakan, tapi melepaskan beban agar kita bisa berjalan lebih jauh. Aku melihat Raka yang kini lebih banyak menghabiskan waktu denganku, dan aku merasakan kedamaian yang berbeda. Kedamaian yang dibangun di atas kejujuran yang pahit, bukan di atas kepalsuan yang manis. Kami mulai merajut kembali sisa-sisa kepercayaan yang sempat terkoyak, perlahan namun pasti. Keadilan memang sudah tegak, tapi hati tidak bisa sembuh hanya dengan ketukan palu hakim. Membangun kembali puing-puing kepercayaan yang sudah hancur lebur ternyata jauh lebih sulit daripada membangun bisnis dari nol. Bulan-bulan pertama setelah kepergian Sheila adalah masa yang penuh dengan kecanggungan dan keheningan yang menyesakan. Raka menjadi sosok yang sangat berhati-hati. Dia seolah takut untuk bernafas jika itu bisa mengingatkanku pada luka lama. Setiap kali ponselnya berbunyi, dia langsung memberikannya padaku, bahkan sebelum aku bertanya. Namun aku sadar, hubungan yang sehat bukan dibangun di atas rasa curiga atau pemeriksaan ponsel setiap saat. Hubungan yang sehat dibangun di atas batasan yang jelas dan komunikasi yang jujur. Kami mulai menetapkan aturan baru di rumah ini. Tidak ada lagi orang luar yang boleh memegang kunci rumah atau memiliki akses ke akun pribadi kami, sekekal apapun persahabatan itu. Kami belajar bahwa rumah tangga adalah sebuah benteng, dan penjaganya hanya ada 2 orang, aku dan dia. Kami mulai menyediakan waktu khusus setiap malam, tanpa ponsel, hanya untuk saling bercerita tentang apapun, mulai dari ketakutan terkecil hingga mimpi terbesar kami. Trauma itu terkadang masih muncul. Ada saat-saat di mana aku mendadak merasa sesak nafas saat melihat seseorang yang mirip dengan Sheila di jalan, atau saat mencium aroma parfum yang serupa. Di saat-saat seperti itu, Raka tidak lagi menghindar. Dia akan menggenggam tanganku erat-erat, meyakinkanku bahwa badai itu sudah lewat, dan dia ada di sini untuk menjagaku. Dia benar-benar membuktikan penyesalannya melalui tindakan nyata, bukan sekedar kata-kata manis. Bisnis kerajinanku pun mulai bangkit. Banyak klien yang dulu sempat menjauh setelah mendapat pesan palsu dari Sheila, kini kembali datang dan meminta maaf. Aku menyadari bahwa integritas adalah segalanya. Nama baikku yang sempat dicoreng, kini justru semakin bersinar, karena orang-orang melihat bagaimana aku menghadapi badai itu dengan kepala tegak dan cara yang elegan. Kami juga mulai rutin mengunjungi konsultan pernikahan, bukan karena kami masih bertengkar, tapi karena kami ingin belajar bagaimana cara memproses trauma masa lalu agar tidak menjadi racun di masa depan. Aku mulai belajar kembali untuk percaya pada orang lain, meskipun dengan dosis yang lebih waspada. Aku tidak ingin pengkhianatan Sheila mengubahku menjadi wanita yang penuh kebencian. Sore itu saat kami duduk di balkon tempat aku dulu pernah membocorkan rahasia kepada Sheila, Raka memelukku dari belakang.
Dia berbisik bahwa dia bersyukur aku tidak menyerah padanya di saat dia hampir kehilangan arah. Aku tersenyum, menatap matahari terbenam. Aku menyadari bahwa terkadang Tuhan membiarkan sesuatu hancur agar kita bisa membangun sesuatu yang jauh lebih indah dan lebih kuat di atas pondasi yang benar. Banyak orang bertanya padaku, apakah aku merasa puas melihat Sheila hancur? Jawabannya adalah, aku tidak merasa puas. Aku hanya merasa tenang karena kebenaran telah menemukan jalannya. Kehidupan Sheila setelah malam syukuran yang berdarah itu adalah gambaran nyata dari pepatah bahwa apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Sheila tidak hanya kehilangan kebebasannya, dia kehilangan segalanya. Di balik jeruji besi, tidak ada lagi akses perbankan digital untuk dia retas, tidak ada lagi suami orang yang bisa dia rayu, dan tidak ada lagi sahabat tulus yang bisa dia hianati. Kabar yang kudengar dari tim hukumku, Sheila sempat mencoba mencari pembelaan dengan menyalahkan lingkungan dan masa lalunya. Namun semua bukti digital yang kukumpulkan terlalu kuat untuk dipatahkan. Keluarga besarnya, yang dulu ia banggakan, kini justru merasa malu dan menarik diri. Kakaknya, yang dulu ia klaim memberinya kalung emas, yang ternyata dibeli dari uang Raka, bahkan tidak pernah datang menjenguk. Sheila yang selalu ingin menjadi pusat perhatian, kini dipaksa menghadapi kenyataan dalam kesunyian yang mencekam. Dia harus belajar bahwa kecerdikan tanpa moralitas hanyalah jalan pintas menuju kehancuran. Pernah sekali, melalui pengacaranya, dia mengirimkan sepucuk surat untukku dari dalam sel. Isinya bukan permohonan maaf yang tulus, melainkan upaya terakhirnya untuk tetap terlihat sebagai korban. Dia menulis bahwa tindakannya didasari oleh rasa iri karena aku memiliki segalanya sementara dia tidak punya apa-apa. Aku membaca surat itu tanpa rasa marah. Aku hanya merasa kasihan padanya. Dia gagal memahami bahwa persahabatan kita dulu adalah harta yang jauh lebih berharga daripada semua aset yang ia coba rampas. Jika saja dia tetap menjadi sahabatku yang tulus, dia akan selalu memiliki tempat di rumahku dan di hatiku. Namun, keserakahannya telah membutakan matanya. Dia memilih untuk membakar jembatan yang seharusnya membawanya menuju kebahagiaan. Kini, namanya sering disebut di kalangan rekan bisnis kami, bukan sebagai seorang ahli operasional yang handal, melainkan sebagai peringatan bagi siapapun tentang bahaya ular dalam selimut. Reputasi yang ia bangun dengan penuh kepalsuan runtuh seketika, dan tidak akan pernah bisa ia bangun kembali, bahkan setelah masa hukumannya selesai nanti. Aku menutup lembaran tentang Sheila dalam hidupku. Aku tidak membencinya lagi, karena kebencian hanya akan mengikatku padanya. Aku memilih untuk melepaskan. Dia kini hanyalah sebuah nama di dalam berkas hukum, sebuah kenangan pahit yang memberiku pelajaran mahal tentang arti percayaan. Sheila harus menjalani sisa harinya dalam bayang-bayang tindakannya sendiri, sementara aku memilih untuk melangkah keluar menuju cahaya yang baru. 1 tahun telah berlalu sejak badai itu meredah. Jika aku menoleh ke belakang, aku melihat sosok Arini yang dulu begitu naif, yang menganggap bahwa semua pelukan adalah pelukan kasih sayang. Kini, aku melihat wanita yang berbeda di cermin. Seorang wanita yang tetap memiliki kelembutan, namun dengan pondasi baja yang tidak akan lagi mudah digoyahkan. Pagi ini, rumah kami dipenuhi oleh aroma kopi dan suara tawa yang ringan. Raka sedang duduk di meja makan, sibuk membantu merapikan katalog bisnis kerajinan kami yang kini telah merambah pasar internasional. Hubungan kami tidak lagi sempurna, dalam artian tanpa masalah, tapi sempurna dalam kejujuran. Kami belajar bahwa rahasia adalah celah bagi orang ketiga. Maka kini, kami memilih untuk transparan dalam segala hal, mulai dari password ponsel hingga beban pikiran terkecil. Aku teringat saat-saat paling gelap, ketika aku harus keluar dari rumah ini dengan koper di tangan. Pengalaman itu mengajarkanku bahwa harta yang paling berharga bukan terletak pada dinding rumah atau saldo di rekening, melainkan pada ketenangan jiwa dan martabat yang tetap terjaga. Aku bersyukur tidak memilih untuk membalas kejahatan Sheila dengan kejahatan yang sama. Aku membalasnya dengan kebenaran, dan kebenaran itulah yang akhirnya membebaskanku. Beberapa orang bertanya,
apakah kamu masih percaya pada sahabat? Aku tersenyum. Aku masih percaya pada persahabatan. Tapi kini aku tahu bahwa kepercayaan adalah sesuatu yang harus diusahakan, bukan diberikan secara cuma-cuma. Aku tetap berteman, tetap bersosialisasi, namun aku selalu menyimpan satu ruang suci yang hanya boleh ditempati oleh aku dan suamiku. Batasan bukanlah tanda ketidaksukaan, melainkan tanda penghormatan terhadap diri sendiri. Sekarang aku sering diundang untuk berbicara di komunitas wanita, membagikan kisahku tentang bagaimana menjaga batasan dalam rumah tangga dan bagaimana bangkit dari pengkhianatan. Aku selalu berpesan, jangan pernah memberikan peta hati dan rumahmu kepada siapapun sepenuhnya, karena satu-satunya orang yang selalu ada untuk menyelamatkanmu adalah dirimu sendiri dan Tuhan. Sore ini Raka mengajakku berjalan-jalan di taman, tempat yang dulu menjadi saksi ancaman Sheila, tapi kini hanya menjadi saksi cinta kami yang baru. Kami berjalan bergandengan tangan, menatap masa depan yang jauh lebih cerah. Luka itu mungkin meninggalkan bekas, namun bekas luka itu adalah tanda bahwa aku adalah seorang pejuang yang berhasil menang dalam pertempuran paling sulit di hidupku. Kisahku bukan lagi tentang pengkhianatan. Kisahku adalah kemenangan seorang istri yang berjuang dengan akal dan kesabaran. Dan saat matahari terbenam di ufuk barat, aku berbisik dalam hati, terima kasih masa lalu. Kamu telah menjadikan wanita yang takkan pernah bisa dihancurkan lagi. Namaku Arini, dan inilah akhir dari ceritaku. Sebuah akhir yang menjadi awal dari kebahagiaan yang sesungguhnya.